Bismillahi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, baru-baru ini viral sekali. Saya mau mengingatkan kembali untuk para artis ya, jangan suka bikin blunder atau offside atau masuk kamar orang dengan mengundang para ustadz atau cendekiawan muslim untuk membahas Alkitab di dalam channel-channel Anda. Nampak-nampaknya akhir-akhir ini terlalu banyak artis yang mengundang ustadz-ustadz untuk tampil di podcast-podcast mereka untuk membahas kekristenan. Ada apa? Kalau memang diundang untuk membahas Quran, kenapa harus nyerempet ke Alkitab, kepada Yesus? Lalu apa maksud semua itu? Adakah kamu undang yang bisa menandingi argumentasinya, atau justru memang Anda sedang bermain-main api untuk menjadi panas di tengah-tengah situasi yang majemuk ini? Teman-teman, kali ini Bunda Maya yang tergolong orang baik tapi mengadakan sebuah podcast dengan guru gembul dan blunder, dan ini tanggapan keras tegas dari teman-teman apologetik Kristen. Mari kita dengar terlebih dahulu dan kita berikan beberapa tanggapan teman-teman. Ini dia videonya. Dengarkan, nanti teman-teman bisa di stop, dibilang stop atau apa ya. Kita akan menanggapi ini ya videonya. Nah, di Indonesia mungkin netizen nggak terlalu nanggepin karena mungkin yang ngomong orang India. Mungkin kalau yang nonton yang ngomong adalah tokoh agama terkemuka di Indonesia yang ngomong bahkan 2 hari lagi bakal kiamat, itu pasti akan ramai kan ya. Tapi sebelum bahas kiamat nih, ngomong-ngomong kan dari perspektif Islam dan juga Kristen itu kan akhir zaman itu kan pasti akan ada yang namanya Nabi Isa akan turun lagi, atau Yesus lah akan turun lagi di akhir zaman ya kan, perang melawan Dajjal bersama Imam Mahdi, terus kemudian mendamaikan dunia ya kan. Pertanyaan saya, Isa Al-Masih itu di Indonesia ini kan sering sekali dianggap bahwa dia diserupakan pada saat disalib tuh ya kan. Apakah yang diserupakan tuh, kenapa kok jadi Isa Al-Masih yang disalib tuh diserupakan menjadi Judas Iskariot? Jadi sebenarnya begini, kalau misalkan kita mau melihat Isa atau Yesus dalam kacamata sains murni, teman-teman catat ya poin-poin yang mau ditanggapi itu supaya nanti cuman ada 2 kisahnya itu yang valid secara historis, bahwa beliau ketika dibaptis dan beliau ketika disalibkan. Udah. Bentar ya, teman-teman dicatat ya poin-poin apa yang mau ditanggapi supaya runut. Siap. Dia mengaku Yesus disalibkan itu. Oh, Yesus dibaptis. Wow. Bentar ya. Tidak sadar dia. Tadi dia bilang apa? Dilahirkan, Disalib. disalib dan Tidak sadar dia. mati ya? Dibaptis. Oh, dibaptis ya? Itu ya? Iya, tidak sadar. Dia aku catat. Oke, loh kok diam semua? Putar lagi, Rek. Loh, lagi. Ini sudah Catat belum? Aku lagi ambil ini buku. ini sudah di depan buku nih, buku sama pena. Ya, ini ya. Kita lanjut ya. Nggak ada cerita lain. Jadi misalkan bagaimana waktu kecilnya seperti apa, kemudian yang lainnya seperti apa, kehidupannya seperti apa, perilakunya seperti apa, status pernikahannya seperti apa, dan sebagainya. Secara historis yang benar-benar ini gitu ya. Ya tidak ada, yang ada itu cuma 2 itu. Jadi beliau memang benar-benar ada, tetapi secara historis hanya 2 fakta sejarah yang bisa diakuinya. Dua periode kehidupannya ya, bukan periode kehidupannya. Dua peristiwa dalam hidupnya. Dua peristiwa dalam hidupnya, udah itu aja misalkan. Nah, sisa-sisanya itu adalah cerita-cerita yang bercampur antara yang valid dengan yang tidak valid, dengan mitologi dan lain sebagainya. Sisa-sisanya itu begitu. Kalau kita memang mau pendekatannya itu benar-benar murni gitu, saintifik. Jadi maksudnya saintifik itu bukan berarti benar gitu, tapi yang bisa dibuktikan, yang teruji. Jadi bukan berarti yang sisanya itu bohong, tapi yang sisanya tidak dapat diuji, tidak empiris. Nah, jadi terkait dengan apakah Yesus itu diserupakan atau tidak, nah kita tidak bisa memverifikasi itu karena pokoknya disalibkan, iya, ada orang yang pada waktu itu disalibkan. Iya, lihat. Apakah orang yang dimaksud itu adalah Yesus dan atau yang diserupakan, itu kita tidak bisa. Karena Yudas Iskariot ada nggak? Secara historis
yang ada. Tidak bisa diverifikasi dia itu siapa gitu. Tapi di Injil ada itu? Ya ada. Nah makanya ya Injil pada bagian ini tidak bisa diverifikasi. Saya mohon maaf ya, bukan berarti menjelekkan kitab suci agama gitu ya. Cuman maksudnya kan sejarah itu kalau misalkan konteksnya sains itu kan sangat ketat. Harus ada tulisan sezaman yang diakui dan dipercaya, baru kita anggap bahwa itu adalah data sejarah. Nah, kalau misalkan ada klaim-klaim bahwa ini dari sini, tapi tidak berasal dari waktu sezaman dan diakui, maka ya sudah dianggap bukan sejarah yang valid. Nah, saya mohon maaf sekali lagi, tapi catatan Alkitab yang paling tua sekalipun, itu tidak ada yang sezaman dengan peristiwa-peristiwa yang ada di situ. Jadi peristiwa Yesus lahir, peristiwa Yesus disalibkan, saya mohon maaf, penulis-penulisnya tidak ada satupun yang hidup pada waktu itu, pada zaman itu. Atau mungkin ada, tetapi juga tidak diketahui siapa. Jadi, saya pikir sudah cukup dulu, kita tanggapi silakan. Coba jangan terlalu banyak. Ya, saya yang pertama. Di sinilah mereka ini offside sebenarnya. Kalau Maya Estianti mau buka seperti itu, harus ada tokoh dari umat Kristen atau teolog Kristen. Supaya namanya diskusi dua arah. Ini kan monolog jadinya. Kenapa? Karena yang dibahas tentang Yesus. Ada Yudas Iskariot. Kan gitu. Di kitab suci mereka ada nama Yudas Iskariot. Kenapa yang dibahas mereka itu Yesus dan Yudas Iskariot? Itu ada dalam Alkitab dan tadi Guru Gembul tadi juga mengutip mengatakan berapa kali Alkitab. Kan begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, ini penistaan. Karena monolog kan seperti itu. Nah, yang kedua begini. Tadi kan dikatakan oleh dia kan secara historis hanya ada dua fakta sejarah, ya, dibaptis sama disalibkan ya, tadi ya, Betul. Ya. Ya, dibaptis sama disalibkan. Mana buktinya gitu? Harusnya dia tunjukkan buktinya, datanya, dalilnya dari dalam Alkitab atau tulisan dari teolog siapa, gitu loh. Bahwa hanya ada dua fakta sejarah yang valid, gitu loh. Nah, sehubungan dengan itu tadi dia mengatakan bahwa semuanya itu tidak valid, kan begitu? Ya, sisanya bercampur, ini saya catat, sisanya bercampur antara valid dan tidak valid. Lalu dia lari ke mitologi. Mungkin teman-teman ada tadi dengar, dia tadi bilang apa mitologi? Ada ya? Ada. Mitologi. Lalu, ya saya catat yang ketiga, tidak dapat diuji. Jadi Alkitab itu tidak dapat diuji. Kata si Guru Gembul tadi. Ya kan gitu. Yang keempat, Injil pada bagian ini tidak dapat diverifikasi. Karena klaim dia tidak ada yang sejaman. Bahkan Alkitab tertua pun, ya kan gitu. Contoh Alkitab tertua pun tidak sejaman dengan Yesus. Nah itu. Jadi tanggapan saya gini. Makanya Guru Gembul itu banyak-banyak belajar. Ya, baca, literasi, ya kan, buku-buku teolog, ya Kristen, gitu loh. Supaya jangan asal bunyi, gitu loh. Kenapa? Karena Anda sedang menyinggung iman Kristen. Ya, kalau Anda tadi menyebutkan tentang Isa, no problem. Itu masalahmu. Tapi ketika kamu tadi mengatakan Alkitab, Yesus Kristus, Yudas Iskariot, itu 100% menuju kepada iman kami. Kami gitu, menuju pada Alkitab. Ya. Jadi Anda harus banyak baca fakta sejarah, baca buku, baca Alkitab, baca literasi, supaya jangan asal bunyi, kayak begitu. Nah, siapa bilang bahwa Alkitab itu tidak dapat diuji? Bahkan para arkeolog ketika mereka menemukan sesuatu ya tentang sejarah dunia, pasti rujukan mereka Alkitab. Contohnya Batranu, rujukannya Alkitab. Gitu loh. Bait Allah, rujukannya Alkitab. Hampir semua arkeolog rujukannya Alkitab. Gitu loh. Ketika mereka menemukan sesuatu, kan seperti itu. Jadi yang mana yang tidak dapat diverifikasi? Terus yang ketiga, penulis Perjanjian Baru itu ada di abad 1. Yang notabene mereka juga adalah murid-murid dari Yesus Kristus. Hidup sejaman dengan Yesus Kristus. Abad 1 loh. Bukan abad 5, bukan abad yang ke-6. Kalau misalnya para rasul itu di abad yang ke-5 atau ke-6, oke lah. Ya kan kami bisa percaya bahwa Alkitab tidak dapat diverifikasi. Tapi penulisnya adalah orang-orang yang hidup sejaman Yesus Kristus. Karena mereka adalah murid-murid dari Yesus Kristus. Justru itu yang terverifikasi. Makanya ada kanonisasi Alkitab. Yang mengkanonkan Alkitab pun bukan kolo-kolo. Bukan orang sembarangan. Gitu. Mereka bapak-bapak gereja yang notabene muridnya para rasul terkonfirmasi gitu loh. Bahkan di kami ya Alkitab gnostik, kitab-kitab apa gitu masih disimpan gitu. Enggak kami bakar, enggak kami buang. Karena itu bukti bahwa ada Alkitab yang palsu.
Gitu loh. Bahwa ada kitab suci yang palsu, apokrif, gnostik, itu loh. Jadi yang mana yang tidak terverifikasi? Ya bahkan dari sejarah pun tutup Alkitab. Itu. Josephus Flavius juga mencatatkan bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit. Itu bukan orang Kristen. Itu loh. Josephus Flavius itu bukan orang Kristen itu. Mereka menuliskan itu. Itu dari saya. Silakan. Oke. Saya mau tanggap ya. Saya bisa Ini saya tanggap kasih data di sini. Perhatikan ya. Injil Matius itu ditulis oleh Matius pemungut cukai. Tempatnya di Israel tahun 55, 70. Ini murid Yesus. Injil Markus oleh Yohanes Markus di Roma tahun 50, 60. Injil Lukas oleh Lukas sang tabib, Kaisarea. Ini daerah Israel. 58, 60. Injil Yohanes oleh Rasul Yohanes, murid Yesus. Di Efesus atau di dekatnya tahun 85 sampai 95. Semua mereka ini menulis di abad pertama. Ya. Ini semua. Ada Yohanes di sini, ada Petrus juga di sini, ada Yakobus, itu murid Yesus langsung. Di Yerusalem ini Yakobus. Yohanes di Pulau Patmos. Artinya guru gembul ini memang nggak cocok jadi guru gembul, tapi guru ngibul atau nyembul. Dasar kuluk-kuluk, badan gendut, otak kecil. Gitu ya. Jadi guru gembul, kau perlu banyak belajar, jangan kau bodohi orang. Kalau kau mau kita dialog. Naik kau ke sini. Biar ku isi kepalamu. Oke? Itu yang pertama. Yang berikut, saya harus kasih tahu, di dalam perjanjian lama, nubuatan tentang Yesus dari kelahiran sampai kematian digenapi dalam PB. Saya tunjukkan, saya pakai Wikipedia aja daripada buka buku capek. Ini lihat. Di sini ada keterangan Mesias akan dilahirkan seorang perempuan, Kejadian 3, digenapi ada. Jadi, kalau kau bilang catatan tentang Yesus itu tidak ada, hendak kau katakan bahwa nabimu tidak ada catatannya di Quran, hanya 4 kali disebut. Sedangkan Isa 25 kali. Jadi jangan karena nabimu tidak ada disebutkan di kitabmu, jadi Yesus kau rendahkan. Gundul, gembul, ngibul. Ini lihat ini, mulai dari lahir. Bagaimana dia sampai mati dinubuatkan. Di dalam Wikipedia ini, ada 44 ayat di sini. Mesias akan menjadi korban penebusan, Yesaya 53:5, Roma 5. Semua ada penggenapannya di sini. Jadi belajar. Makanya kalian itu kalau belajar itu pakai ilmunya. Gitu ya. Yang berikut, catatan tentang apa tadi situ? Cerita itu bercampur yang tidak bisa divalidasi. Ini guru gembul ini gimana sih lo? Ini saya tunjukkan ya buku ya. Dia bilang tidak bisa diuji saintifik. Tidak bisa diuji ini saya tunjukkan ini. Ini catatan sejarah tentang Yesus guru gembul. Naskah-naskah, ini lihat ya. Ini nih, saya buka buku. Naskah-naskah non-Kristen tentang Yesus. Ada Pliny de Junger tahun 112 Masehi. Ada Tacitus 60-120 Masehi. Ada Suetonius 75-160 Masehi. Ada Mara ben Serapion. Ini di abad ke-7. Ada Julius Apicranus tahun 190. Ini data sejarah. Baru ada namanya Josephus. Josephus ini tahun 93 Masehi. Ini 1 abad loh guru gembul. Jadi Alkitab itu secara historis terbukti, secara arkeologis terbukti. Kalau kitabmu secara historis ampun-ampun kita. Kalau aku bahas monolog nanti kau bawa polisi ke rumahku. Itu ya. Baru tentang Yudas tidak bisa diverifikasi. Alkitab ada kok Yudas dikatakan bunuh diri, ada di Kisah Rasul. Dikatakan bahwa perutnya terbelah. Semua ada. Baru dikatakan dia di sini. Tidak ada yang sejaman. Di sini guru gembul harus paham ini ya. Ini. Jadi Yesus itu, ini ya saya kasih tahu ini. Yesus kan tahun 0 sampai 04 sampai 30. Ini Yesus. Tapi tulisan daripada para rasul itu 15 setelahnya. 45 sampai 90-an. Kalau kamu mengatakan ini tulisan 45 sampai 90 ini tidak sejaman. Ini ya, tidak sejaman ini. Berarti kitabmu yang 580 tahun setelah Yesus tersorga, ini bukan hanya tidak sejaman lagi. Jaka sembung bawa golok gak nyambung, gunbul. Itu udah pasti kan? Iya. Ini mana sih dia tadi? Ini yang sejaman katanya. Orang kanonisasi Alkitab, ini saya tunjukkan tulisan gereja ortodoks ya. Nah ini tulisan lama ini, tulisannya Romo Daniel ya. Perhatikan ya, ini dasar kanon, ini catatan masih pakai mesin ketik. Apakah risalah-risalah itu diterima oleh gereja secara menyeluruh, yaitu dibaca dalam kebaktian-kebaktian seluruh gereja? Apakah isi dari risalah-risalah itu sesuai dengan pengajaran-ajaran yang berasal dari pengajaran risalah para rasul? Apakah itu ditulis pada zaman para rasul? Jadi semua Alkitab itu ditulis pada zaman rasul, diterima oleh gereja, dan bahasa yang resmi digunakan di zaman Yesus.
Jadi guru gembul ini kamu, tapi memang heran aku ya. Orang-orang seberang itu nggak mau belajar. Makanya kalau kalian pergi ke rumah ibadah kalian, bawalah Quran kalian. Bila penting, belikan kalian LCD, proyektor, ditampilkan di situ ayat-ayatnya. Contoh sapi betina, surat semut ditunjukkan. Semut apa itu? Semut merah boleh. Heran aku. Baru. Ini nih tadi narasinya ya. Bang Erben. Bentar. Kalau bukan tidak sejaman, bagaimana bisa divalidasi? Tidak ada catatan yang sejaman. Lucu kali. Alkitab itu saya sudah tunjukkan tadi. Kemudian catatan sejarah saya sudah tunjukkan. Jadi guru gembul ganti namanya jadi guru ngibul. Bilang sama dia, guru ngibul. Ya. Oke, silakan. Jadi- Menanggapi siapa lagi? Ya, Bang Erben. Saya dulu. Izin dulu, teman. Saya dulu, Batak itu keren. Yes. Jadi pertama mau saya sampaikan yang dua itu tadi, yang di YouTube itu pansos, itu satu. Itu cuma pansos. Yang kedua, tadi kan disinggung mengenai diserupakan. Di dalam Al-Quran, ya, itu tidak ada ayat seperti itu bahwa diserupakan dengan Yudas Iskariot. Di Al-Quran itu tidak ada ayat itu. Jadi pertanyaan saya itu dari mana mereka dapat itu? Gitu loh. Jadi silakan dicari di surat Maryam juga bahwa Isa di situ juga disalibkan kok. Ada ayatnya itu. Tetapi tidak ada ayat mengatakan bahwa Isa diserupakan atau Yesus diserupakan dengan Yudas Iskariot. Itu tidak ada ayatnya di Al-Quran itu. Makanya itu data mereka dari mana gitu loh. Itu yang pertama. Yang terakhir juga kedua, itu dalam dialog itu kan tidak ada narasumber dari Kristen. Artinya tidak layak itu untuk dipublikasikan sebenarnya. Tidak layak kalau menurut saya. Itu aja sih dari saya, Bang Erben. Nggak usah panjang lebar lah, singkat, tepat, dan padat, selesai. Lanjut. Ada mungkin. Ya, Bang Erben. Jadi begini, Bang Erben ya. Kalau saya lihat sih memang udah berapa lama ini sih saya perhatikan, sepertinya kita perlu nggak nih, sorry nih, saya ke Bang Erben dan ke teman-teman nih, perlu nggak sih sebenarnya kita bentuk juga organisasi seperti mereka? Jadi kita punya organisasi yang sifatnya punya power hukumnya gitu, sehingga dia nggak seenak bacot ngomong gitu. Yang kayak begitu bisa, kalaupun kita punya organisasi, kita juga punya kekuatan. Mereka dikit-dikitnya langsung bisa buat api kok. Jangan ke situ. Kita fokus ke nangkapi materi aja, Bro. Oh ya, ya kalau Ya, soal kita materi kepada kan materi. seperti ini Bang Erben. Mereka kan bisa seenaknya bicara, sedangkan mereka siapa? Mereka kan narasumber dan penanyanya kan sama-sama dia gitu loh. Jadi kalau dia pun memang menghina sama-sama, dia pada tertawa bersama-sama kan gitu. Sebenarnya jadi kita nggak punya power gitu. Beda sama mereka. Mereka dikit-dikit langsung punya power gitu. Salah ngomongnya bisa kayak Bang Erben nih, salah ngomong bisa dilaporin, bisa langsung diproses gitu loh. Dianggap penghinaan, dianggap penista gitu loh. Jadi kita kayaknya nggak punya power banget gitu, kalau menurut saya ya gitu. Gimana tanggapan pada teman gitu, Bang Erben? Ya, power dari Tuhan Yesus itulah bro nomor satu. Jangan kau pikir kita mencari power dari dunia. betul sih emang. Padahal ya kalau si Gembul tadi bilang Alkitab nggak ada yang sejaman, ini papirus yang paling tua aja itu ada loh di tahun 117, nah tuh, tahun sebelum 117 Masehi. Berarti bisa aja mungkin ada juga papirus sebelumnya yang sejaman dengan Yesus. Ini yang tertua aja ditemukan di tahun 117, papirus Raylands P52 yang berisi Yohanes pasal 18 31 sampai 33. Oke, Bro Duran, ada mau disampaikan, Bro? Ya, saya Mas, dulu, soalnya belum materinya saya belum ini tentang apa sih? Belum dengar ya? Hah. Iya, guru gembul. Nanti kelanjutannya materi ya. Jadi bicara lagi dari guru gembul, kita tidak tahu Yesus itu nikah dengan siapa, bagaimana masa kecilnya katanya. Jadi kalau kita mau Bapak Yesus itu, kalau kita mau balik sama si guru ngibul, tahu apa gemblung dan ngibul? Isa lahir di mana? Di mana pohon kurmanya? Daerah mana? Pasti kebingungan dia kan? Iya. Yesus masih ada data bagaimana dia lahir. Ada saksinya. Siapa saksinya? Ada Yusuf, teman Maria. Ada para gembala yang datang ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Ada orang Majus yang datang dari jauh untuk membawa emas kemenyan dan mur. Ada Raja Herodes. Dan ada banyak kisah-kisah yang sejalan di dalam peristiwa itu. Jadi kalau data tentang Yesus lahir itu sebegitu banyak, tapi dia tidak bisa mengatakan itu tidak bisa divalidasi. Bagaimana dengan Isa? Lahir, siapa saksinya? Siapa teman Maryam? Iya toh?
Jadi kalau dulu katakan Tuhan lahir, siapa bidannya? Sekarang Isa lahir, siapa bidannya? Dibalik. Itu, jadi kalian itu, kalau masa kecil Yesus, ini saya kasih satu ayat aja dulu, udah cukup. Ini kita lihat ini, Lukas 2 ayat 51 ya. Ini bicara tentang masa kecil Yesus. Jadi guru ngibul ini memang repot. Perhatikan di sini, apa dikatakan? Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia di sini Yesus. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya Yesus itu ada historisnya di sini secara ringkas. Dan ada murid-murid. Contoh ya ketika disinggung. Siapa saksinya ketika Yesus mati di kayu salib? Murid-murid Yesus ada di situ. Hanya sebagian menyaksikan dari jauh. Tetapi ada yang menyaksikan dari dekat. Semua murid-murid ada loh di situ. Cuma melihat dari jauh banyakkan mereka. Waktu peristiwa Yesus ditangkap memang mereka lari. Tetapi setelah Yesus disalibkan mereka melihat dari jauh. Jadi guru gembul harusnya begini. Kalau kalian mau tahu tentang siapa Yesus, bacalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kalian tahu tentang Isa siapa, datanglah kau ke Komersi Erben. Kan gitu, ada di situ Pek Duran. Akan dijelaskan samamu siapa Isa. Karena kalau dia mau bahas Quran, dia nggak akan berani, jujur. Datang ke sini aja. Gitu ya. Baru yang harus ditegaskan, Isa bukan Yesus ya. Isa bukan Yesus. Isa artinya apa? Kalau Yesus artinya juru selamat. Isa mamanya Maryam. Yesus mamanya Maria. Suku Yehuda, Maryam suku Lewi, hidup di zaman Musa, saudara Harun dan Imron. Nanti bongkar sama Duran itu. Udah jengkel aku sama guru ngibul dan gemblung itu. Itu. Isa ajarannya apa? Sembahlah Allah, aku bukan Allah. Kalau Yesus ajarannya banyak, etika dan moral, perkawinan semua, surga semua ada. Jadi memang guru gemblung ini aku nonton tadi geram aku. Kulihat dia gendut kayak gitu, mau kuturgis perutnya itu biar kurus. Lanjut lagi lah, dengar ini tadi. Oke, ada mau nanggapi silakan. Jadi Pak, izin. Halo. Apa? Ya, silakan. Itu tadi Bang, saya ada simak tadi itu di awal videonya Guru Gembul tuh. Ada sebenarnya momen di situ yang unik. Ketika dia katakan begini, ada dua hal yang secara fakta sejarah itu dibaptis dan ketika dia mati disalib. Mati disalib dia katakan begitu. Jadi artinya selama ini mereka pahami bahwa Yesus tidak disalib itu batal. Dia kan diangkat hidup-hidup tuh Isa. Itu satu poin tuh yang saya tangkap tuh. Ini dia sampaikan sendiri itu di secara fakta bahwa Yesus disalib. Jadi dia dari Islam aliran mana? Katanya Isa itu diangkat hidup-hidup gitu. Oke, ada yang bilang udah aku typing di channelnya Maya Estianti supaya Guru Gembul diskusi di sini. Oke, silakan. Lama-lama geram juga aku lihat si Gembul ini. Oke, ada lagi mau nanggapi biar kita lanjut? Lanjut lagi, lanjut. Biar kita dengar. Lanjut lagi. Penulis Ya, malam Alkitab BRBN. Ketua yang 4 itu Mau menanggapi boleh? tidak diyakini, bisa saja benar seperti itu, tetapi dengan metodologi sejarah yang ketat tidak diyakini bahwa mereka itu adalah orang yang melihat secara langsung kejadiannya. Begitu. Nah, karena itulah maka apakah Yudas itu menggantikan Yesus dan sebagainya diserahkan kepada iman masing-masing, agama masing-masing, karena kalau misalkan masuk ke metodologi sejarah yang lebih ketat, maka kita tidak menemukan fakta itu. Nggak menemukan bahwa dia diserupakan Yudas Iskariot itu. Nggak menemukan bahwa itu diserupakan, nggak menemukan bahwa misalkan ada peristiwa-peristiwa yang sesudahnya, dan karena itu maka interpretasinya bisa macam-macam. Misalkan begini, ada sebuah hipotesis populer tetapi tidak cukup kuat, tapi ada hipotesis yang menarik bahwa Yesus pada waktu itu disalibkan tapi tidak meninggal. Misalkan, jadi dia diturunkan ketika masih dalam kondisi masih hidup. Ya. Dan karena itulah maka ketika 3 hari kemudian beliau menampakkan dirinya di depan murid-muridnya, ya wajar kan belum meninggal. Apalagi ini tidak sama seperti hukum. Jadi kalau disalib itu biasanya emang sampai membusuk. Itu kan sebenarnya hukuman paling menyakitkan dan menjadi tanda bagi orang-orang. Jadi nggak sekalian ngancam buat orang-orang. Kalau misalkan ada yang melanggar peraturan begini dan begitu, kamu akan diperlakukan seperti ini. Makanya disalibkan itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu ya. Atau misalkan ya 3 hari pokoknya menungguan sampai meninggal. Nah ini Yesus itu dalam kondisi masih segar, dalam kondisi masih menetes, darahnya masih menetes, itu diturunkan. Ada hipotesis populer tapi tidak cukup kuat yang menyebutkan bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup. Dan kemudian ini dimanfaatkan misalkan oleh kelompok-kelompok Muslim di India. Dari Ahmad Khan kemudian masuk ke Mirza Ghulam Ahmad dan jadi kepercayaan bagi orang-orang Ahmadiyah bahwa Yesus pada waktu itu masih hidup, kemudian mengungsinya ke Kashmir. Oh, kemudian beliau menikah gitu ya? Iya, ke Kashmir, kemudian meninggal di sana di usia 120 tahun. Makanya di sana ada makam Isa dan seterusnya. Sampai sekarang makam Isa di sekitaran wilayah Kashmir itu masih jadi tempat ziarah. Karena dipercaya, sama masyarakat di sana masih dipercaya bahwa itu adalah
Yesus termasuk juga ada lukisannya di sana. Ini Yesus usia segini, ini Yesus segini, dan ini usia Yesus 120 tahun masih hidup ada di sini. Ini ada. Di India tuh ya? Di India. Nah, makanya interpretasi yang begitu luas dan begitu banyak itu bisa muncul karena apa? Karena teks sejarahnya sangat-sangat terbatas. Atau bahkan misalkan orang-orang Yahudi punya interpretasi lain. Bahwa Yesus atau Nabi Isa memang masih hidup, diturunkan, tapi taubat dari perlawanannya terhadap teologi Yahudi dan politik Romawi. Jadi beliau kembali jadi orang biasa-biasa aja, baik-baik aja, menikah, meninggal, dan berkeluarga. Itu orang-orang Yahudi bahkan membongkar sebuah makam yang kemudian dikenal sebagai makam Talpiot itu. Di situ ada 10 ossuarium, ada makam keluarga. Nah, itu mereka mengatakan bahwa kami sudah melakukan tes DNA. Nah, kalau yang tadi kan, kelompok yang tadi katanya mengharamkan tidak boleh tes DNA. Nah, kalau yang ini jenazah dalam tanda kutip, jenazah Yesusnya itu sudah dites DNA. Dan hasilnya adalah di situ yang namanya Yesus dan yang di sebelahnya namanya Maryam itu ternyata tidak berasal dari golongan darah yang sama. Tapi dimakamkan di satu tempat. Oh, ini Maryam ini ibunya berarti? Bukan. Atau Maria Magdalena? Maria Magdalena. Oh, Makanya disimpulkan adalah Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Punya anak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu Oke, silakan teman-teman yang menanggapi. Ayo. Nah, tadi dia ketika ngomongkan hipotesis populer. Harusnya kalau dia berdasarkan itu tunjukkan gitu loh. Pandangan siapa? Dari hipotesa siapa? Gitu loh. Karena dia mengatakan ini ada hipotesis populer yang mengatakan Yesus disalibkan tapi dia tidak meninggal. Ya kan gitu. Ya harusnya dia tunjukkan ini loh. Jangan modal nyocos gitu. Kan begitu. Karena di dalam bukti sejarah ya bahkan di dalam Alkitab juga tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tadi kan sudah tunjukkan ya di buku tadi ya. Artinya orang-orang yang di luar Kristen menuliskan tentang siapa itu Yesus. Jelas. Gitu loh. Dia disalibkan, dia mati. Kan dia bangkit kan seperti itu. Nah, lalu dia juga bilang tadi ada orang-orang Yahudi mengatakan, nah ini ya kan, siapa orang Yahudi itu? Yesus masih hidup tapi tidak mati, lalu dia bertobat. Ya kan? Dan menjadi orang biasa, lalu meninggal. Menikah, lalu meninggal. Ya kan begitu. Siapa orang Yahudi ngomong seperti itu? Gitu loh. Dia tunjukkan, ini loh, pandangan dari Rabi Yahudi, ini namanya. Seperti itu. Kalau hanya modal nyerocos, anak kecil juga bisa. Gitu loh. Tanpa data, tanpa dalil. Kan seperti itu. Berarti sebenarnya dia juga sudah mendustakan Al-Qur'annya dong, bahwa di situ kan Isa kan tercatat lahirnya, matinya, dan diangkat ke surga. Kok dia ngomong, dia bilang mati. Lalu nanti yang datang siapa? Nah, itu sebenarnya udah kacau semua itu dia ngomong. Kok begitu? Artinya dia tidak berdiri pada kitabnya sendiri ya? Iya dong. Karena dia ngomong, dia ngomong kan kalau di Al-Qur'an kan Isa itu kan tercatat kelahirannya, kematiannya, katanya itu sampai dibawa naik ke surga. Dia mengakui semua bahwa oke lah yang diserupakan dia nggak mati, jadi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke surga. Loh, sekarang hipotesa dia begini gitu loh. Dia percaya yang mana? Nah, inilah ngarangnya dia ini, ngarang bebas inilah yang menjadi orang-orang jadi pada mereka-mereka yang mempercayai bahwa dia seorang pinter. Tapi saya lihat memang benar, jadi udah gemblung ini gitu loh. Kacau dia. Kitabnya itu. Oh, saya mau nanggapin yang itu aja ya. Dia bilang kan kalau di disalib itu harus digantung mayatnya 3 hari. Itu menurut siapa gitu loh. Makanya itu saya bingung juga, dia guru apa nih? Sekolahnya di mana? Kasihan murid-muridnya kalau dia benar-benar guru. Karena pengetahuannya minim ya. Satu, kita coba baca DPR Ben, Yohanes 19 ayat 31, biar dia tahu kenapa mayat Tuhan Yesus itu harus buru-buru diturunkan pada saat itu juga. Ya, ini guru gembul yang nggak pernah. Yohanes berapa, Bro? 19 ayat 31 ya. Itulah orang yang nggak pernah baca Taurat tapi sok-sokan membahas tentang kekristenan dan juga Yahudi. Akhirnya apa? Kedabrus. Ya, nggak taat sama kitabnya, Bro. Tanya kepada ahli kitab, malah ngajarin ahli kitab dia, Bro. Dasar kuluk-kuluk itu. Oke, saya baca ya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati. Mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak
dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Orang itu sendiri siapa? Yang menomba itu. Kenapa? Karena yang menomba ini menjadi Kristen. Kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genap apa yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Kita Nah, itu. nggak bicara nubuatan dulu ya. Kita bicara tentang kenapa harus diturunkan pada tiang salib. Ya, emang benar. Penyalipan itu seharusnya didiamkan selama beberapa hari, itu benar Pak Erben. Biar darah itu benar-benar kering. Tapi itu menurut Romawi. Tetapi kalau menurut aturan Yahudi tidak bisa dibegitukan, nggak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena kan dikatakan Besok Sabat. pada persiapan besok Sabat. Sabat itu harus bersih. Istilahnya semua yang najis itu harus dikeluarkan atau disingkirkan ya. Ini tercantum di mana? Ini tercantum di dalam kitab Tauratnya Musa. Ulangan 21 ayat 23. Itu sudah peraturannya bagi orang Yahudi. Ulangan 21 ayat 23 DPR. Jadi saya bingung juga, guru gembul ini sebenarnya dia apa sih, guru apa gitu loh. Kalau guru agama bukan ranah dia. Kalau guru sejarah ya jelas-jelas banyak sejarawan Flavius menulis. Kita ada bukti-bukti dari luar kekristenan yang menulis tentang penyalipan Yesus gitu loh. Nah sekarang dia mau bicara konteksnya penyalipan. Oh kalau disalib itu nggak boleh, harus diturunkan, harus didiamkan, bla bla bla. Itu benar, itu kalau menurut peraturan Romawi. Tetapi peraturan Yahudi tidak boleh membiarkan mayat itu sampai pada hari Sabat. Ulangan 21:23 Pak Irwan. Apabila seorang berbuat dosa ini, maka janganlah mayat-mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau mengubur dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini hukum. Itu hukum daripada Taurat Musa gitu loh. Jadi memang tidak boleh. Besok kan itu kan hari Sabat dikatakan ya kan, di dalam Injil Yohanes kan dikatakan besok itu adalah hari Sabat. Nah hari Sabat itu nggak boleh lagi ada mayat yang tergantung. Nggak boleh lagi kan, kalau mayat yang tergantung itu kan disebutkan terkutuk kan, itu nggak boleh lagi karena itu suatu kenajisan itu. Jadi dia nggak mengerti aturan Yahudi. Itu aja sih kalau menurut saya sih. Maka itu saya bingung dia dapat gelar gurunya ini dari mana gitu loh, karena dia bukan guru sama sekali. Mungkin anak PAUD, kalau menurut saya dia anak PAUD gitu loh, yang nggak ngerti apa-apa tapi sosokan menginterpretasi. Kalau kita tanya hipotesisnya mana, saya tahu hipotesis dia dari Dan Brown. Dan Brown itu adalah penulis daripada Da Vinci Code. Itu hipotesisnya yang menyatakan bahwa Yesus itu menikah dengan Maria Magdalena, dan itu sudah gila menurut saya. Novel dibikin jadi rujukan buat dia, kan tolol tuh orang. Iya, baru yang ini juga yang dibilang ke India itu bro, Yesus ke India belajar yoga. Ini tak bacakan aja ya. Ini kesimpulan dari ya ini. Dia mengambil kesimpulan dari siapa? Dari siapa Pak Irwan? Dari Muslim itu sendiri, kan lebih gila. Iya. Ini aku coba ya. Mana tadi? Ini. Mana tadi? Nah ini. Adanya spekulasi Yesus sampai ke India untuk belajar yoga bersama guru-guru dari timur jauh adalah fiksi yang hanya menarik didengar ketimbang dibuktikan secara historis. Ini kesimpulannya aja. Kalau mau tahu baca di atas. Penjelasannya ada semua ini. Saya sudah baca tadi. Coba baca sekali lagi ya. Coba baca sekali lagi bro. Maka adanya spekulasi Yesus sampai di India untuk belajar yoga bersama guru-guru dari timur jauh adalah fiksi. Guru gembul percaya fiksi. Makanya jadi ngibul. Guru gembul bicara fiksi, percaya fiksi, maka jadi ngibul, jadi gemblung ya. Fiksi yang hanya menarik didengar ketimbang dibuktikan secara historis. Karena apa? Tidak bisa dibuktikan secara historis, hanya dongeng. Maka itu udah berusaha aja dia bisa. Maka itu saya bingung juga ya. Bisa orang kayak begini jadi seorang guru. Nah, yang Kristen nih saya mohon nih cari VT, ada VT dia yang menyatakan bahwa tahun 2025 alien itu akan diumumkan. Cari nanti kalau tahun 2025 sudah Desember 2025 ternyata alien tidak pernah dideklarasikan atau tidak pernah dimunculkan, mention dia tuh biar dia tahu malu. Ini orang sudah saya bilang, bukan saya bilang, ini orang sudah boleh dibilang itu sudah hampir gila, dikit lagi hampir gila. Benar, guru gembul ini hampir gila. Akidah Islamnya sudah dilabrak, semua sudah dilabrak sama dia. Dia seolah-olah merasa paling paling moderat, paling berpikir, paling rasional, padahal dia irasional. Dia nggak mengerti sama sekali tentang satu agamanya. Dia nggak ngerti. Kalau dikatakan Injil itu diragukan penulisnya, dia pernah baca nggak tentang kodifikasi Quran itu? Nggak usah dia baca yang tentang dari profesor-profesor.
Pernah nggak dia baca hadis-hadisnya bahwa Quran itu tidak sesuai dengan apa yang ditulis, dengan apa yang dibacakan oleh sahabat-sahabatnya? Quran itu 100% menurut hadis ya, 100% menurut hadis, itu bukan karya Utsman, itu bukan karya Muhammad. Itu menurut hadis. Kalau menurut penelitian itu sangat bertolak belakang lagi. Quran itu ya antah berantah tuh. Karena kan Quran itu nggak jelas nih. Siapa autornya itu nggak jelas. Pemiliknya itu siapa nggak jelas. Bang Duran dan Bang Erben, sorry sedikit. Boleh nggak kalau Bang Duran atau Bang Erben tahu bahas tentang Isa di Al-Qur'annya, biar maksudnya kita mengcounter gitu bahwa omongan dia Ada banyak. kan, ya kita counter gitu di sini biar kita ini loh. Sedangkan sejarahnya atau yang tertulis di Al-Qur'an yang dipercayainya itu seperti ini. Kok lu ngalor ngidulnya udah ngancurin gitu. Makanya maksud saya bahas yang Al-Qur'annya gitu. Biar yang lain yang di bawah mungkin ada muslim dia bisa sadar gitu. Jadi nanti si guru ngibul ini jangan sampai menjadi satu jari panggung merusak, bukan merusak kita sebagai kekristenan. Karena kalau kekristenan kita akan merasa wajarlah orang seperti dia tidak mengerti firman yang ada di kitab kita gitu. Karena wajarlah, karena dia siapa? Dia bukan seorang Kristen. Nah justru bagaimana caranya yang di bawah ini yang mungkin nanti ada muslim, kita bongkar di Al-Qur'annya aja begini. Kenapa dia ngomong kayak begini? Berarti dia nggak perlu lagi didengerin oleh pihak kaum dia gitu. Bisa Bang Erben sama Bang Duran gitu biar kita lebih seru. Makasih. Oke, Bro Duran, mau dibuka? Tentang Isa ya. Tentang Isa atau tentang apa nih? Ya kita bahas tentang Isanya. Karena dia kan berbicara Isa ini dia bilang kawin, menikah, punya anak sama yang tadi kan dengan apa? Maria Magdalena, lalu dia meninggal dengan umur 120 gini. Nah dia kan berbicara tentang Isa nih Bang. Nah justru kita bongkar pengetahuan dianya di Quran dianya. Biar dia kan sebagai orang yang memang orang muslim ya memang dia kan dia wajar dia mengupas kitab kita, dia wajar. Kita tadi Bang Erben dan Bang Duran juga bilang dia tidak membaca Bang, wajar karena dia bukan seorang Kristen. Nah kita bongkar di seorang muslim, kok lu seorang muslim harusnya lu mengerti di Al-Quran, kok lu ngomongnya seenaknya. Nah itu aja sudah sangat mendepak keyakinan dia gitu loh Bang. Biar jelas dia, yang lain biar jelas Bang. Pertama kita ambil dari NU dulu lah ya, nggak usah terlalu banyak tafsir juga, nggak usah terlalu banyak ayat, nggak usah terlalu. Pak Erben tolong diketik di Google Pak Erben. Ya, apa masih ketik? Ya. Khutbah Jumat wafatnya Isa Al-Masih dalam pandangan Islam, itu dari NU. Judulnya itu dia, judulnya itu Khutbah Jumat wafatnya Isa Al-Masih dalam pandangan Islam. Satu, Islam sendiri itu ada dua pandangan. Yang satu bilang mati, yang satu bilang diangkat. Jadi mana yang benar? Jadi Islam itu harus damai dulu dengan dirinya, berdamai dulu dengan ulama-ulamanya gitu loh. Jangan ngurusin kekristenan dulu. Islam ini harus berkompromi dulu di dalam dirinya. Mana yang benar nih ulama nih? Ada ulama yang mengatakan dia mati, ada ulama yang mengatakan dia diangkat hidup-hidup, ada yang mengatakan dia pingsan. Islam sendiri kebingungan. Karena Islam bingung, akhirnya dia melarikan kebingungannya untuk kita dibikin bingung sama dia. Ya, itu ya, Pak Erben. NU kan itu ya. Ya. Ya, kalau Pak Erben lihat di situ ada beberapa di situ ada dua pandangan ya. Buya Hamka, ulama Indonesia yang terkenal, itu menyatakan Isa itu sudah wafat, sudah mati secara jasmani. Itu satu. Kalau dia mempertanyakan Yesus itu disalib, wah banyaknya hipotesa. Lah sekarang suruh dia bertanya pada pandangan ulama dia sendiri. Ada Pak Erben di situ. Buya Hamka, ketik aja Buya Hamka, Pain in Pet, cari di itu Buya Hamka. Buya Hamka menyatakan dia sudah mati, bukan Buya Hamka yang itu lah. Itu saya ambil dari satu, saya ambil dari ulama Indonesia, ulama Arab sendiri, ulama mereka sendiri. Beberapa ahli tafsir meyakini kata-kata yang artinya mewafatkan engkau pada ayat di atas bermakna sesuai dengan arti leksikal atau makna lahir, yakni wafat atau mati. Dengan pemahaman seperti itu, mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar telah diwafatkan oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad. Para ahli tafsir yang memiliki pemahaman seperti ini antara lain adalah Buya Hamka, Syekh Muhammad Abduh, dan Sayyid Rashid Rida, dan Profesor Dr. Mahmud Salut, dan sebagainya. Selain itu, mereka menafsirkan kata yang artinya Allah mengangkat engkau sebagaimana terdapat dari Al-Mirab, bukan dalam arti bahwa Allah mengangkat ruh jasmani, tetapi Allah mengangkat. Nah, ini penafsirannya beda lagi. Tapi meyakini mati kok Buya Hamka ini. Iya, di dalam Islam sendiri mereka tuh terpecah belah. Kayak keramik terpecah belah. Kalau keramik kalau udah pecah dia nggak mungkin bisa disatuin. Begitu juga dengan ulama mereka. Kalau sudah pandangan harus didaur ulang bro. Kalau keramik pecah didaur ulang.
Betul, Pak Erben. Bukan didaur ulang lagi, harus di apa? Diubah-ubah kembali, dihancurin. Dibakar dalam api lagi gitu loh. Iya. Jadi mau ngomong apa mereka? Nggak usah sibuk dengan kekristenan lah, Gembul. Sibuk aja dengan diri Anda sendiri, sibuk dengan akidah Anda sendiri. Mana yang benar nih? Karena ayatnya pun bertolak belakang. Antara ayat itu bertolak belakang. Yang satu bilang Isa itu tidak mati, tidak disalibkan tetapi diserupakan. Tetapi yang satu menyatakan Isa itu wafat. Surah 3 ayat 55, surah Al-Imran ayat 55. Baca tafsirnya. Gitu loh. Tafsir Ibnu Katsir Al-Qurtubi menyatakan bahwa Isa itu mati. Menurut siapa? Menurut Ibnu Abbas. Caci maki dong Ibnu Abbas. Gitu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Soal dia yang terangkat, Isa diangkat oleh Allah, lalu Isa nanti akan balik kembali. Kita berbicara gini sih Bang, kalau diangkat ibaratnya dalam keseluruhan, ini kan diangkat ke surga katanya. Berarti kan secara jasmani rohani seluruhnya lah, maksudnya kayak kita diangkat ke surga. Baru kan dia bisa balik ke nanti pada akhir zaman, dia bisa balik seutuhnya. Berarti kan ini udah bertentangan juga gitu loh Bang Durang, Bang Erben. Nah jadi di situ baru kita bisa bahas bahwa mereka benar-benar kosong banget ilmu dia gitu loh. Nggak mendasar semua, nggak dasar di Al-Quran, apalagi dasarnya di Alkitab, udah jauh dong. Ya gitu Bang. Ya itu Pak Erben simpan aja tuh Pak Erben yang dari NU. Jadi kalau ada debat lagi sama mereka, keluarin aja yang itu, suruh mereka bantah gitu. Suruh caci maki itu Buya Hamka yang bilang Isa itu mati. Itu aja simple. Dasar kuluk-kuluk yang mereka ini ya. Tapi kok Satu bisa lagi begini nih ya. mereka ya? Yang lebih lucu lagi nih Pak Erben ya. Isa menikah. Hajar lagi Pak Erben dengan pandangan ulama mereka ya. Pak Erben lihat ketik aja Mbah Maimun Zubair, Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi. Ketika di Google Mbah Maimun Zubair, Nabi Isa diturunkan kembali ke muka bumi. Kalau orang Jawa pasti tahu. Kalau orang Jawa pasti tahu ulama Maimun Zubair ini siapa. Dia adalah ayah daripada wakil gubernur Jawa Tengah kemarin. Ya. Ini ulama terkenal di Jawa. Dia bilang, menurut artikel ini dia bilang bahwa Isa itu kapan menikah? Nanti ketika dia akan diturunkan. Ketika sudah kiamat, bukan kiamat, ketika Isa itu turun kembali ke bumi baru dia akan menikah. Menikahnya berapa lama? 40 tahun. Anaknya ada anak 2 orang gitu loh. Dari alif.id bukan Pak Erben? Iya betul. Iya betul. Coba baca aja Pak Erben. Nikah merupakan ibadah yang sangat dianjurkan Allah agar tidak sedikit. Kita lihat di saya langsung. Isa menikah tuh ya. Isa menikah di situ dikatakan Mbah Maimun Zubair, itu pendapat daripada Mbah Maimun Zubair ya. Ada gak fatwanya? Ada fatwanya yang menyatakan bahwa Isa itu menikah setelah dia turun ke bumi. Nih fatwanya nih. Kerjain saya Pak. Islam. Nih, saya ambil di sini islamat.net fatwa. Ya. Ruling on whether Isa will marry and have kids. Di sini dikatakan apa? Many scholars mention that Isa will get married and have children after his descent to earth. Dia menikahnya kapan? Dia menikahnya nanti setelah dia turun kembali ke bumi. Al-Qurtubi menulis bla 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 bla. Ini pendapat ulama mereka, Ibnu Katsir. Ini pendapat mereka nih. There is no marfu, hadits marfu istilahnya yang bisa dinisbatkan kepada Muhammad ya. Memang hadis-hadisnya ini hadis-hadis mauquf istilahnya, yang berhenti kepada sahabat, bukan mention dinisbatkan kepada Muhammad. Tetapi mereka semua mempunyai otoritas. Isa ini akan menikah setelah dia turun lagi ke bumi, gitu loh. Bisa gini mereka ini ya. Hadisnya ada gak? Hadisnya ada, cuman dalam bahasa Inggris. Bentar, gue bukain hadisnya. Tapi nomornya ini loh, yang gua nggak bisa. Ini kan hadis-hadis koleksi ya. Hadis of the day. Syekh Umar. Sohi nggak Pak? Sohi nggak Bang? Ya, Mereka kalau hadis selalu sohi Bang. Sohi nggak? Ya, suruh mereka bantah. Bisa nggak mereka bantah? Nggak bisa. Mereka tuh kalau nanya sohi nggak hadis? Sohi nggak tadi? Kalau sohi kok bahasa Inggris Bang, bukan bahasa Arab.
Kayak itu. Gue belum menemukan ya, belum menemukan yang hadis di sunnah.com-nya. Tapi ntar gue carilah. Lucu makanya itu mereka. Nggak ngerti akidahnya, bahas-bahas tentang ini. Oh ini ada nih. Nih nomor hadis ya. Hakim 4182. Jesus is will surely descend as a just and a fair leader. He will travel through mountain pass Arabia as a pilgrim for umrah. Ini di Hakim ya. Ini banyak hadis-hadisnya. Tapi agak lucu juga saya beruduran ya. Isa kok malah menikah di hari kiamat? Padahal hari kiamat itu kan hari kebangkitan. Yang lain bangkit diangkat di surga, kok dia malah menikah? Jadi dia gini Pak Irban, mereka percaya tuh bukan kiamat sih sebenarnya. Jadi sebelum kiamat itu Dajjal itu datang, muncullah Dajjal. Setelah muncul Dajjal, lalu kan ada Dajjal ini kan ada punya pasukan namanya Ya'juj Ma'juj. Nah lucunya lagi nih sebentar ya, lucunya lagi Dajjal itu nggak pernah disebut di dalam Quran. Lucu gak? Kok bisa ya? Dajjal itu tidak pernah ada di dalam Quran, dia hanya ada di dalam hadits. Ya'juj Ma'juj disebut gak? Ya'juj Ma'juj disebut di dalam Quran, tetapi kenapa Dajjal tidak pernah disebut di dalam Quran? Itu lucu ya. Katanya Dajjal itu, kalau Dajjal itu kan katanya kan apa sih musuh terakhir lah. Dia menyamar menjadi Allah. Nah pertanyaannya kalau dia menyamar menjadi Allah, Dajjal ini kan mereka percaya bahwa Dajjal ini manusia, Pak Irban. Kalau dia menyamar menjadi Allah, berarti Allah itu memang manusia. Betul gak? Hadis-hadisnya kan banyak. Hadis-hadisnya banyak yang istilahnya, oh Dajjal itu matanya juling, sedangkan rohmu tidak juling. Berarti apa? Muhammad kan sedang mengkomparasi antara Dajjal dan Allah. Itu mereka kebingungan sendiri. Nah ketika Isa ini turun dia membunuh Dajjal, lalu akan istilahnya dunia akan damai. Nah ketika dunia damai barulah Isa menikah punya 2 anak. Setelah menikah punya 2 anak, akhirnya nanti akan mati tuh, kiamat dah istilahnya, mati semua Pak Irban. Begitu Pak Irban menurut mereka. Kok dia yang ini saya? Tapi dasar Qurannya nggak ada kan? Nggak ada dasar Quran, nggak ada dasar Quran tentang Dajjal, nggak ada. Coba Pak Irban kapan-kapan sekali dialog sama mereka nih, bilang sebutin 1 ayat tentang Dajjal. Mereka nggak bakal menemukan di dalam Quran Dajjal. Aduh, kalau Isa menikah siapa walinya Pak Dul? Siapa penghulunya? Makanya itu bingung juga, dia kan nggak punya bapak. Betul kan? Dia kan nggak punya bapak. Walinya siapa? Dia nggak punya bapak. Oh, jangan-jangan nanti dinikahkan tanpa wali, tanpa mahar, tanpa saksi. Kalau yang Jawa Timur itu Bang Irban. Walinya siapa? Dia nggak punya bapak. Pamannya siapa? Pamannya udah meninggal. Musa kan pamannya. Musa udah meninggal. Lalu siapa walinya dia? Walinya Isa siapa? Nggak sah Pak Irfan, nggak ada wali. Betul. Nggak ada wali, nggak sah. Sah Bang, buktinya ono yang ini ponpes bisa ngawinin tanpa wali Bang. Iya sih. Tapi Hanafi, mazhab Hanafi boleh kawin tanpa wali, itu mazhab Hanafi boleh. Dan tadi dia bilang mazhabnya Hanafi yang Isa datang kedua kali Bang. Ya kalau mazhabnya Hanafi, pertanyaannya apakah Isa Isa itu mengenal Hanafi? Kan kagak. Isa sama Hanafi kan lahirnya duluan Isa. Disambung Bang kalau mereka Bang. Kan? Cocokmologi. Oh kalau dibilang Isa mazhabnya Hanafi, berarti bilang dong, oh berarti mazhabnya Syafi'i itu bukan mazhabnya para nabi. Gituin dong. Iya dong. Mazhabnya Imam Syafi'i berarti bukan mazhabnya para nabi. Kalau Isa itu adalah Hanafi. Sebutin yang nabi siapa yang mengikuti Syafi'i? Nggak ada. Itu aja. Oke, ada lagi kira-kira yang poin yang mau kita tanggapi dari tadi narasinya? Yang tes DNA itu dari mana mereka bisa tes DNA itu Yesus? Harusnya kan ada uji DNA perbandingan kan? Iya kan? Ron White itu penjelasannya dapat dipercaya karena DNA-nya itu hanya DNA wanita. Ada satu DNA laki-laki, bukan DNA kromosom laki-laki, ya kan? Satu, iya betul. Gitu. Itu bisa karena diterima memang, kan? Ya, itu memang bisa diterima. Tapi gini Pak Irban, kalau mereka mau tes DNA, kan DNA itu harus ada komparasinya Pak Irban. Nggak bisa nggak ada komparasinya. Bener nggak? Misalkan nih, Pak Irban mau tes DNA anaknya Pak Irban, kan Pak Irban mesti dicari tahu dulu, dilacak dulu DNA-nya Pak Irban, bener nggak? Ya harus. Ya. Iya dong. Jadi kan harus apa sih istilahnya apa ya? Para apa sih ilmuwan itu harus memegang dulu DNA-nya Pak Irban nih.
DNA-nya Pak Erben berapa, misalkan ABCD. Nah, nanti DNA baru ketahuan apakah anak Pak Erben itu adalah anak Pak Erben, kan kelihatan dari DNA Pak Erben. Oh, ternyata Pak Erben DNA-nya ABCD. Anaknya juga pasti otomatis ABCD. Nggak mungkin CDAE gitu. Sekarang kalau disuruh tes DNA, semua Habib berani nggak tes DNA? Ya itu dia. Kan? Kalau semuanya berani, balikin lagi. Lu komparasinya dengan DNA siapa? Gitu, Perben. Lu komparasinya dengan DNA siapa? Ya harus ada komparasinya. Harus ada dong. Harus Bukan ada. komparasi, sampelnya masih ada. Satu sampel masih ada. sampelnya. Iya, sampelnya lu masih ada. Sampelnya siapa? Gitu. Sampelnya Makanya- Fatimah, Husain, Hasan, lu mesti pegang tuh. Iya, Sampelnya Ali. itu lu mesti pegang. udah nggak nyambung lagi tuh kan. Udah Contoh nggak kalau nyambung. sekarang di tes DNA Habib bisa kok dites. Kenapa? Karena ada rambut, bro. Iya. Dites rambut aja DNA bisa. di rambut itu Bisa. kan. Iya, rambut bukan hanya darah ya, rambut juga bisa loh jadi DNA. Iya. Ya kan? Diurai gitu. Berani nggak? Benar Ya, nggak gampang kok. itu rambutnya si M? Pertanyaan lagi, berani nggak? Ya, nanti kalau dites DNA rupanya bukan rambut rambut yang lain gimana? Ternyata bukannya rambut, bulu kemaluan, kan lebih parah lagi. Nah, itu parah lagi kita. Iya. Wah, ini ternyata bukan rambut nih, bulu kemaluan. Lebih mati lagi. Matinya kenapa? Kan ada yang cium-cium itu rambut. Disangka rambut, katanya bulu kemaluan. Pas dicek lagi, oh ternyata nih bulu kemaluannya King Kong. Ya kan, gorila. Ya kan? Kan kita nggak pernah tahu, nggak pernah dites. Bang Duran, ini sedikit melenceng sedikit nih. Kan Bang Duran pernah dengar gak bahwa apa namanya kain lampin yang melilit tubuh Yesus itu kan masih ada dan dicek bahwa itu darahnya ini. Pernah gak Bang Duran tuh dengar sampai dibilang darahnya itu benar positif darah Tuhan Yesus karena tidak ada kromosom lelakinya katanya. Kromosom dari kan kalau kita kan kromosom dari emak sama bapak. Nah ini cuma dari emak doang katanya begitu. Itu benar ada nggak tuh Bang? Oh benar, itu kromosom ibu 23 dan normalnya manusia punya kromosom dari ibu 23, dari ayah 23, jadi jumlahnya itu 46. Ya 46. Nah Kain kafan sementara Turin tidak pernah dites DNA. Kain kafan Turin itu tidak pernah dites DNA. dari Ron apa? Mayer Robert William yang menemukan tabut perjanjian katanya. Dan ditemukan Ron darah Mayer, Yesus di dia atasnya. tidak pernah mengetes dari Shroud of Turin, dari kain kafan Turin. Kain kafan Turin itu hanya dipoto secara X-ray. Ketika dipoto secara X-ray itu ada gambar wajah, ya, ada gambar wajah. Itu toh tidak pernah ngotak-ngatik kepada tes DNA, kepada sampel darahnya, nggak pernah. Shroud of Bukan, Turin, ada kain bang, kafan ada Turin. sekarang. Oh yang Ada, dari batu jadi itu ya? Katanya di gunung, ada linknya, Bang Bang. Elia. Hah? Jadi di gunung apa namanya Gunung Golgota Ya itu udah, sekarang gini. katanya ya. Gitu Darahnya ya? tertumpah. Gini ceritanya Bang Duran. Mungkin abang belum pernah lihat. Jadi gini ceritanya. Jadi Ron Wyatt kan ahli sejarawan, arkeolog. Jadi dia dari pemahaman, dari semua pelajaran yang dipahaminya dari sejarah Yahudi, dia yakin bahwa tabut perjanjian itu ada di Golgota. Nah dicari dia lah di sana, dikorek memang ditemukan walaupun sudah sampai berbulan-bulan. Nah di tabut perjanjian itu di atasnya terjadi cerita supranatural. Itu dijaga malaikat. Nah pas masuk dia ke sana, ada malaikat dilihat dia dan di atas Maka tabut itu, perjanjian. bro. Tunggu izin bang, Bro. cuma ceritanya. Ya, sebentar Di bro, atas tabut dibanding perjanjian. terlalu rame gini loh bro, maksud gue bro. Dengerin dulu baik-baik, cerna, baru berargumen. Yang dipertanyakan oleh pejuang itu adalah kain kafan dari Turin atau Oh Shroud iya of ya. Turin. Oh. Gitu loh bro. Oh sorry ya, kalau itu Oke, aku salah oke, maaf. kita lanjut dulu ya. Guru Gembul ini kira-kira masih ada nggak yang perlu kita tanggapi? Ya, kita lihat videonya ini. Nah, jadi udah kita kulitin ya satu-satu ya pernyataannya Guru Gembul. Teori yang kemudian diyakini oleh sebagian orang Yahudi karena sesuai dengan sistem teologi mereka. Nah, kenapa bisa begitu banyak interpretasi-interpretasi yang aneh-aneh yang seperti itu? Termasuk yang dalam Islam itu juga muncul cerita bahwa Yudas Iskariot yang digantikan yang disalib ya. Nah, kan? iya, ini juga kan sebenarnya itu banyak loh di anak-anak kecil sekarang itu yang mereka tahu adalah itu bahwa oh Yesus itu atau Nabi Isa tuh diserupakan oleh Yudas Iskariot dan Ya. mereka yakin gitu. ya itu cerita-cerita orang belakangan ketika mencoba untuk menafsirkan bagaimana ceritanya Yesus ketika di akhir zaman akan muncul lagi dalam status bukan nabi terakhir. Nah, gimana ceritanya biar ini bisa nyambung, biar tidak ada plot hole dalam tanda kutip itu. Maka riwayat-riwayat yang tidak sahih atau yang kurang valid pun ya
dicoba dijejalkan sehingga muncullah bahwa ini diserupakan, maksudnya Yudasnya. Ini diserupakan Yudas atau diserupakan mati? Nah, ada juga yang tadi itu diserupakan mati. Kalau misalkan yang sebagian dari kelompok Muslim yang dari India Pakistan itu diserupakan mati. Diserupakan seperti orang mati. Tetapi kalau misalkan yang umum di Indonesia itu maksudnya ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Siapa? Tidak pernah diketahui. Cuman cari-cari dalam literatur Kristen, oh Yudas. Ya karena Barnabas, Injil Barnabas itu ya. Bukan. Jadi sebenarnya dalam banyak tafsir kaum muslimin itu banyak juga yang referensinya itu dari kitab dari Alkitab. Kalau misalkan kita baca tafsir Ibnu Katsir misalkan, atau misalkan ketika beliau menulis Al-Bidayah wa Nihayah itu banyak referensi-referensi yang nampaknya juga diambil dari tradisi orang-orang Kristen dan Yahudi. Dan memang tidak apa-apa karena dalam konteks agama Islam kita juga akan mengakui literasi-literasi yang berasal dari orang-orang Kristen dan Yahudi karena dipercaya bahwa mereka juga dibawa oleh Nabi kan, ya begitu. Jadi ya ditambahkan untuk menutup bagian yang berlubang besar itu gitu. Jadi interpretasinya bisa macam-macam. Ada yang diserupakan dia mati, ada yang diserupakan Yudas Iskariotnya diserupakan dengan Yesus, ada yang benar-benar disalibkan tetapi kemudian masih hidup. Ya yang tadi itu ya banyak lah. Ada juga yang kalau imannya Kristen kan saya bahwa Yesus mati gitu kan. Iya. Ya. Nah ini tapi ini kebanyakan cerita itu disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan teologis dari setiap orang beragama gitu, orang beriman. Jadi gimana tuh? Jadi disesuaikan dengan itu. Jadi gini, misal ya, cerita tentang Mesias itu awal mulanya itu berasal dari kitab-kitab Yahudi. Jadi ketika mereka, ini sekali lagi saya mohon maaf ya, kita gak bahas agama dalam konteks ini. Kita cuma sharing apa yang ada terjadi di luar sana ya. Kita berbicara dalam pendekatan yang lebih saintifik gitu. Jadi maksudnya cerita tentang Mesias itu muncul dalam tradisi Yahudi ketika mereka itu dikalahkan dalam perang, terdiaspora, dan mereka putus asa gitu. Di satu sisi mereka merasa bahwa Tuhan, bukankah kami adalah bangsa pilihan Engkau, bahwa kami ini adalah orang yang mendapatkan ya anak yang paling dimuliakan, tapi kenapa kami terus dikalahkan, terdiaspora, terusir dari tanah yang dijanjikan, itu nagih pada Tuhan. Nah, sehingga pada waktu itu muncullah sebuah narasi bahwa nanti di akhir zaman akan muncul orang yang akan menyelamatkan kamu dan mengembalikan kamu ke tanah yang dijanjikan. Dan merekalah yang namanya Mesias. Dialah yang namanya Mesias. Begitu kan? Nah, setelah ada narasi itu, kemudian muncullah Yesus. Mengaku dirinya itu adalah sebagai Mesias. Nah, ini di kalangan Yahudi itu ada kebingungan. Mereka pecah jadi dua kelompok. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Yang percaya mengatakan, ya ini Mesias. Iya memang sesuai dengan ciri-ciri yang digambarkan sebelumnya. Tapi yang tidak percaya mengatakan bahwa kan selain Mesias ada juga nabi palsu yang juga akan datang di akhir zaman. Nabi palsu itu karakteristiknya diantaranya adalah membawa ajaran yang tidak kamu kenal. Terus ini menafikan sebagian dari perjanjian lama, menafikan hukum-hukum Tuhan sebagian, digantikan dengan hukum kasih. Nah, kesimpulan dari sebagian orang Yahudi ini, maka Yesus inilah orang yang dia itu adalah Mesias palsu. Nah, orang yang kemudian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu, itulah yang kemudian melaporkan kepada orang Romawi dan kemudian memunculkan penyaliban itu. Kaum Farisi berarti ya? Iya, begitu. Nah, sedangkan yang Yahudi yang satu lagi akhirnya menjadi pengikut Yesus. Nah, begitu. Nah, jadi kalau misalkan di akhir zaman nanti ada, nanti kemudian setelah itu muncullah Nabi Muhammad 500 tahun kemudian, 500 atau 600 tahun kemudian, tapi belok sedikit ke selatan, munculnya di Mekah. Nah, ini siapa lagi? Ini kemarin ada Mesias palsu, ini jangan-jangan juga Mesias palsu. Nah, orang Yahudi pada waktu itu awalnya itu sangat-sangat antusias kepada kehadiran Nabi Muhammad. Wah ini Yahudi Arab, mereka tuh sebutnya Yahudi Arab, Nabi Muhammad itu akrab banget sama Nabi dan sebagainya, sampai akhirnya Nabi itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang paling mereka benci. Jadi Nabi ternyata mengakui bahwa Yesus itu bukan Mesias palsu, bahwa dia adalah satu di antara sekian rangkaian Nabi dan Rasul yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk umat manusia. Orang Yahudi yang sejak awal sudah menjudge bahwa Yesus itu adalah Mesias palsu, kecewa berat, meninggalkan Nabi, menciptakan permusuhan baru. Nah, nanti Yahudinya pecah lagi di situ. Ada Yahudi yang pro sama Nabi, tapi kabilah-kabilah kecil, ada yang kontra, dan pokoknya semua yang dikatakan sama Nabi digosipin, dijelekin apa segala rupa karena wah ini mau pronya sama orang-orang Kristen sama Mesias palsu. Berarti udah ya gitulah akhirnya. Gitu. Jadi Jangan. Jadi ada beberapa catatan ya. Yudas yang digantikan interpretasi. Tetapi catatannya ya, ini cerita belakangan. Nah, ini kata kuncinya ya. Teman-teman, pertanyaannya adalah yang asli apakah di depan atau di belakang?
Nah, coba Pak Teolog gimana? Yang asli di depan atau di belakang? Yang awal lah yang asli mah Bang. Oke, berarti dapat kita pastikan berdasarkan narasinya si Ngibul bahwa yang datang kemudian itu pasti palsu. Ya kalau dia Yang datang kemudian. dia. Jadi harus jeli memahami. Tapi ya, Maya Estianti ini pun tumben nggak cerdas ya. Nah di situ. Jadi cerita awal yang benar itu udah pasti. Karena yang palsu itu selalu datang kemudian. Kalau yang palsu di depan, yang asli di belakang, itu namanya aneh. Nggak benar itu ya. Oke. Jadi banyak tafsir ulama di dalam iman Islam juga rupanya mengutip dari Alkitab. Contoh seperti Ibnu Katsir katanya ya. Karena sebenarnya gini ya, Quran ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Dan nggak bisa dipahami Quran itu kalau tidak ditafsir. Bahkan sudah ditafsir pun tidak bisa. Harus ada lagi hadis dan lain sebagainya. Nah di sini baru ada lagi dia mengatakan tadi. Cerita itu adalah sesuai kepentingan teologis masing-masing. Pertanyaannya adalah, murid-murid Yesus yang menuliskan kitab itu apakah untuk kepentingan teologisnya? Bukan. Tapi untuk kepentingan pemberitaan Injil. Kenapa? Karena tidak mungkin mereka mau mati martir, teraniaya, tersiksa untuk sebuah teologis yang ahistoris. Tidak mungkin. Karena mereka mati bukan mati baik-baik, mati teraniaya, disiksa. Kalau sebuah kebenaran itu bukan kebenaran historis, pasti saya yakin mereka akan membuang itu. Ngapain mati kepada sesuatu itu? Di situ jadi sesuai kepentingan teologis. Berarti guru gembul ini pun ngibul untuk kepentingan teologis dia kan? Betul nggak? Jadi dia ini ngibul bersama Nona Estianti ini berarti karena dia sedang memang ngibul kepentingan teologisnya. Kalau dia jujur mengatakan bahwa yang datang di depan itu yang asli, yang datang kemudian itu palsu, ya lu udah nggak gembul lagi dia, ngibul nggak lagi dia, itu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa Yesus itu mati datang abad pertama. Yang mengatakan Yesus tidak mati itu rata-rata abad kedua, ketiga, ke-6, ke-7, dan abad 15, Injil Barnabas. Di situ baru ada lagi tadi dikatakan dia tentang Mesias. Mesias ini datang bagi orang Yahudi karena mereka kalah perang. Jadi seolah-olah janji Mesias itu apa? Semacam hiburan-hiburan gini itu doang. Dia lupa, ini si guru gembul ya. Kejadian 3:15 itu cara janji Mesias. Keturunan wanita akan meremukkan kepala ular. Itulah janji Mesias. Pertama kali dituliskan dalam Alkitab. Baru dia lupa Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Itu janji Mesias itu. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Itu janji Mesias. Baru nanti di Daniel juga dikatakan di situ tentang janji Mesias. Jadi benar-benar malam hari ini kita tahbiskan bahwa guru gembul telah berubah menjadi guru ngibul. Ya, suruh dia diskusi, guru ngibul dia nih. Itu ya. Emang dia ngibul sih Pak Iban. Satu pertama ya, dia bilang apa? Dia bilang orang Yahudi itu pernah suka kepada si M. Betul gak? Tetapi karena Nabi si M ini bilang bahwa Isa itu adalah nabi dan rasul, langsung ada yang kontra, ada yang pro kepada dia. Pak Iban tolong bukain Pak Iban. Hadis Bukhari 3647. Ini si M aja bilang nih ya. Si M waktu hidup dia bilang kalau ada 10 orang Yahudi yang beriman, tentu akan beriman seluruh kaum Yahudi. Si M aja bilang kalau ada 10, artinya apa? Minim sekali. Nggak ada orang Yahudi percaya sama si M. Hadis saya Bukhari berapa bro? 3647. Bukhari 3647. Ini si guru gembul ini memang ngibul dia. Udah gebukin aja lah ini. Nggak ada literatur yang menyatakan Yahudi itu suka kepada M. Nggak ada. Bohong itu dia. Gembul bukan gembul, emang ngibul. Ini ya kita baca ya. Seandainya 10 orang Yahudi beriman kepadaku, tentu akan beriman seluruh kaum Yahudi. Jadi 10 orang nggak ada berarti ya kan? Iya, dia kan bilang, wah akhirnya pecah, Yahudi pecah menjadi kabilah-kabilah. Satu kabilah itu isinya itu bukannya 10-20, bisa ratusan loh satu kabilah. Ya, kafilah iyalah, khalifah atau kabilah. Bukan kabilah itu kayak semacam kayak semacam tuan tanah, dia kayak semacam Abraham gitu Pak Erdan. Abraham kan dia kan punya pegawai istilahnya banyak bener, betul gak?
Iya. Nah, tetapi kan kabilah-kabilah ini juga mereka ini tidak berdiri sendiri. Jadi mereka ini punya satu kayak semacam kelompok orang-orang kaya gitu loh, Pak Erwin. Makanya itu disebutnya kabilah. Oh, iya. Ya, Jadi semacam kayak ikatan kumpul. kamar dagang lah ya. Betul. Kayak semacam begitu, Pak Erwin. Iya. Dasar si kuluk-kuluk memang kawan itu, Pak. Ya, sekarang si M aja bilang seandainya 10 orang. Berarti kan nggak ada, Pak Erwin, bener nggak? Dia kan berharap. Iya, nggak ada. Dia kan bilang seandainya. Berarti ada nggak? Nggak ada, Pak Erwin. Aduh, ngibul ini bingung juga saya sama dia. Makanya saya bilang guru, dia tuh dapat gelar guru, sekolahnya di mana, dia ngajar di mana, itu Pak Erben. Karena emang dari awal juga saya ngeliat dia tuh cuma lucu-lucuan, bener lucu-lucuan, sok paling apa ya, sok paling berhikmat lah. Soalnya tuh omongannya tuh apa yang ngademin segala macam. Padahal saya lihat mah enggak. Emang ini lidah dia bercabang, bener. Baru ada lagi Bisa- kesalahan fatal dari siapa ini, Bro? Si guru gembul tadi, atau selesaikan dulu rasanya, Bro. Gak apa-apa, Pak Erben dulu. Nah, dia katakan Yesus menafikan hukum perjanjian lama, hukum Taurat. Yesus nggak ada melanggar hukum Taurat loh. Bahkan Yesus mengatakan tidak akan terhapus itu sebelum digenapi. Jadi guru gembul ini memang norak banget ini, kayak si norak. Norak banget. Otaknya norak, bibirnya norak. Mana ada Yesus melanggar hukum Taurat? Hukumnya Iya, mana? Justru Tuhan Yesus itu, salam ya teman-teman, sorry muncul. Salam, nggak apa-apa. Iya, justru Tuhan Yesus itu memagari Torah gitu. Dia mengajar Torah setiap hari gitu. Jadi ya nggak mungkin. Terus yang berikutnya adalah hukum kasih itu ya tertulis juga di Torah. Itu bukan hukum baru. Itu juga ada di Torah. Itu Masih kasih hukum Tuhan kasih Allahmu, daripada kasih hukum sesama bunuh. manusia. Bener nggak, Iya. Bro? Mendingan hukum kasih daripada hukum bunuh. Yang saya Siapa dengar tahu di mana harus bawah. dibunuh. Gila itu. Nah, Biasalah, terus otak setengah matang. terus ada atau suku 21 sampai 26 ini. Tinggal dibaca kok. Jadi artinya kadang mereka ini apa ya, terlalu lugu dan terlalu polos, sehingga apa yang dikatakan oleh para tokoh agamanya itu ditelan bulat-bulat tanpa dibaca. Ini. Coba baca ini sampai ayat 26 ini. Ini mereka memasukinya. Ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu sakalah antara kami dengan orang-orang yang fasik ini. Allah berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka. Artinya orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada Tuhan itu akhirnya mati, nggak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi orang Yahudi yang lain masuk. Ini ada Al-Maidah. Jadi mereka ini apa ya, bingung kita lihatnya. Nah itu. Ya itu. ya nggak tahu lah. Makanya Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya percaya bahwa teman-teman memiliki pendapat yang baik, maka tuliskanlah itu di kolom komentar sehingga kita sama-sama boleh mengkritisi dan sama-sama belajar tentang apa yang sedang kita simak. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, memang sangat aneh ya. Nggak tahu kenapa, apakah karena para artis ini tidak terlalu laku lagi di dunia entertain karena tidak cantik atau tidak terlalu pintar membuat action atau apa gitu. Nampak-nampaknya mereka ini beralih profesi semua kepada menjadi YouTuber atau menjadi seorang ahli di dalam membahas agama. Saya pikir mereka ini bisa menempatkan diri dengan baik di dalam berbagai macam pekerjaan mereka. Tetapi kelihatannya ya para artis ini sudah mulai beralih profesi menjadi tukang bahas agama orang lain dengan mengundang para ustadz yang menurut mereka itu banyak digemari umat muslim atau sangat tampil di media, sehingga itulah yang mereka tampilkan untuk ditanya-tanyain. Alhasil teman-teman, ustadz yang diundang atau cendekiawan muslim yang diundang itu bukan membahas Quran secara detail atau menanyakan arkeologi Quran atau Islam secara keseluruhan atau moral-moral daripada Nabi, tetapi justru membahas tentang Alkitab. Ini yang tidak benar, ini yang tidak boleh, dan ini yang harus kita kritik teman-teman. Nah, kali ini Bunda Maya sedang blunder. Dia masuk kamar orang dengan mengundang guru gembul. Ya, saya lumayan mengikuti guru gembul di dalam setiap narasi-narasinya. Sudah berulang-ulang kali membahas tetapi tidak sesuai dengan fakta sejarah teman-teman. Nah, Bunda Maya blunder, dia masuk kamar orang dan dia mungkin sedang bermain-main api teman-teman. Bermain-main api mungkin memang tujuannya adalah untuk mencari tahu, tetapi salah bahwa dia tidak mengundang salah satu narasumber dari Kristen yang bertanggung jawab untuk meluruskan pola pikir daripada guru gembul. Kenapa harus kita katakan begitu? Kalau memang dia berniat
untuk menyamakan Yesus dan Isa, atau Isa disalibkan atau diganti dengan Yudas Iskariot. Ini saja sudah nyerempet ke Alkitab, teman-teman. Dari judulnya saja sudah nyerempet ke Alkitab. Artinya guru gembul diundang dan bakal membahas tentang Alkitab. Yudas Iskariot, ya, dan dia nyebut nama Yudas Iskariot. Isa, biarlah Isa di dalam Quran yang kalian bahas, jangan nyerempet kemana-mana. Tapi dari judul itu dia sedang mengarahkan kepada pembahasan Alkitab, ya. Nah, Isa yang disalibkan atau diserupakan dengan Yudas Iskariot. Perhatikan, di dalam catatan Alkitab clear bahwa bukan Yudas Iskariot yang disalibkan, tetapi Yesus. Karena terlebih dahulu Yudas Iskariot mati dibandingkan Yesus, karena dia mati bunuh diri, teman-teman, si Yudas Iskariotnya. Itu jelas. Dan kalau istilah ada diserupakan, itu konsep Muslim, itu konsep Islam di dalam memahami Isa yang diserupakan atau digantikan, diserupakan oleh Tuhan supaya Nabi Isa tidak mati disalib. Nah, narasi-narasi ini harus ada pembanding, ya. Jangan sampai Bunda Maya ini menampilkan atau mengeluarkan bola liar yang berefek tidak baik. Makanya saya bilang, mereka ini kok kayaknya bermain-main api gitu. Kalau memang mau membahas tentang Isa Yesus yang disalib atau diserupakan dengan Yudas Iskariot, mestinya harus mengundang narasumber dari Kristen untuk memberikan argumentasi tandingan yang dapat membantah itu. Karena ini dua hal yang berbeda, Bunda Maya. Antara Isa dan Yesus diserupakan dengan disalibkan, itu dua hal yang berbeda, dan sejarahnya pun berbeda. Kalau misalnya guru gembul berkata tentang kekristenan dalam catatan sejarah, dua fakta valid dan lain sebagainya, kalau kamu mengatakan Isa itu sedang ada di Kashmir, India, itu kan catatan yang berbeda, itu jauh dari fakta sejarah, itu jauh dari kebenaran Alkitab, ya. Itu memang ada kisah itu, tetapi itu berbeda dengan kisah yang terjadi Alkitab. Yesus tidak pernah lari ke India, tapi Isa yang kamu katakan itu pergi ke India, lalu hidup di sana, lalu melakukan segala tanggung jawabnya, lalu nanti di sana masa tuanya. Berbeda. Nah, kalau memang itu yang kamu maksud, ya biarlah itu ranah Quran, jangan ranah Alkitab. Karena Yesus dalam Alkitab itu mati disalib dan bangkit dari kematian, dia tidak pergi ke India. Itu catatan sejarah. Lalu kalau kamu bilang tidak ada saksi mata, para murid itu saksi mata sejaman dengan Yesus, hanya 1 tahun. Berbeda dengan Islam yang baru lahir di abad ke-7, berapa ratus tahun, ya, ratusan tahun terhadap Islam. Masa kamu bangga-banggain catatanmu? Gak bisa lah. Makanya saya bilang, Bunda Maya sedang blunder, masuk kamar orang, cari sensasi, dan melemparkan bola liar yang berakibat nanti bisa fatal. Oleh karena itu kita tunggu ralat daripada Bunda Maya. Beranikah dia mengundang apologetik Kristen? Berani nggak dia mengundang hamba Tuhan, pendeta, untuk mengklirkan podcast yang mereka buat itu tentang siapa yang disalib atau diserupakan? Itu harus clear. Kalau tidak, itu akan menjadi bola liar. Nah, teman-teman, hal-hal ini tidak boleh. Saya justru heran kenapa ini para artis ini sekarang beralih profesi semua ini. Apakah mereka ini tidak laku lagi menjadi apa yang namanya itu, ya, menjadi tukang bahas agama orang gitu, ya? Hampir banyak artis yang saat ini beralih profesi menjadi pembahas agama orang, khususnya agama Kristen, teman-teman. Ya, itu yang terjadi. Mereka mulai mencari sensasi, mengundang ustadz, mualaf dan lain sebagainya, tapi tidak mengundang pendeta untuk meluruskan apa yang mereka bahas itu. Akhirnya menjadi bola liar. Bertobatlah, teman-teman. Bertobatlah para artis. Jangan kalian buat suka-suka kalian di dalam dunia entertain itu. Oke? Jangan kepanasan. Hak kita untuk memberi jawab bahwa apa yang disampaikan oleh guru gembul tentang Yesus Kristus dan tentang Alkitab itu keliru semua, teman-teman. Semoga kita cerdas. Mari kita bantu supaya banyak orang yang dicerdaskan dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Terima kasih. Semoga teman-teman diberkati. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.